Ini sudah peraturannya, Pak. Jarinya harus dicelupkan. Silakan, Pak. Yang kanan apa yang kiri? Yang kanan atau kiri sama aja, Pak. Silakan, Pak. Tandanya sudah sah. Mbak, maaf Mbak, tolong dilipat terlebih dahulu. Yang ada tanda tangan Ketua KPPS harus berada di luar. Seperti ini, Pak. Ya, silakan. Nomor 7 selanjutnya. Pak, daftar dulu, Pak. Saya ini pemilih dari daerah lain. Untuk dapat dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan di TPS lain, seseorang harus menunjukkan bukti identitas diri dan bukti telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal. Dengan membawa formulir model A5 yang tanda tangani oleh KPU Kabupaten atau Kota atau PPK atau PPS atau KPPS dan disertai bukti-bukti tertulis yang menerangkan keadaan tertentu yang menyebabkan seseorang tidak dapat memilih di TPS asalnya. Hal ini dikarenakan pemilih sedang menjalankan tugas pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tidak terduga di luar kemauan dan kemampuan yang bersangkutan. Antara lain karena sakit, menjadi tahanan, tugas pekerjaan seperti pilot, pramugari, nakoda, pekerja lepas pantai, masinis, pemantau pemilu, pengawas pemilu, saksi pemilu, wartawan, dan pejabat negara atau PNS. Tugas belajar, pindah domisili, tertimpa bencana alam sehingga pemilih yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak suaranya di TPS yang telah ditetapkan. Pemilih tambahan melaporkan kepada KPU Kabupaten atau Kota atau PPK atau PPS atau KPPS di mana yang bersangkutan akan memberikan suara dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS atau KPPS asal model A5 paling lambat 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Kecuali bagi yang menjalani rawat inap, boleh melapor pada hari dan tanggal pemungutan suara. Apabila terdapat pemilih dari TPS lain atau model A5 yang melapor kepada KPU Kabupaten atau Kota atau PPK atau PPS sebelum pelaksanaan pemungutan suara, maka nama pemilih tersebut dicatat dalam formulir model A4. Saudara-saudara sekalian, sekarang sudah tepat pukul 12 bahwa acara pemungutan suara dinyatakan selesai dan ditutup. Bapak gimana sih, Pak? Ini kan saya sudah terdaftar. Bapak jangan curang ya. Iya, sih? Tenang, Bapak Ibu sekalian. Ini tidak berlaku bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar dan menunggu giliran. Kita masih bisa ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu dapat melangsungkan pemberian suara sesuai dengan gilirannya. Bersiapkan untuk penghitungan suara. Silakan. Pemilihan umum kini menjapa kita, ayo song-song dengan kita. Kita pilih wakil rakyat anggota DPR, DPD dan DPRD. Mari mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, memilih presiden dan wakil presiden. KPPS tidak dibenarkan melakukan penghitungan suara sebelum pukul 12 waktu setempat. Selama proses pemungutan dan penghitungan suara, tidak ada waktu khusus untuk istirahat.
anggota KPPS dan petugas keamanan TPS dapat menikmati makan siang dan menjalankan ibadah secara bergantian tanpa menghentikan proses pemungutan dan penghitungan suara. Maaf Pak, saya terlambat. Bisa lihat suratnya? Oke, silakan mengambil tempat. Terima kasih Pak. Saudara-saudara sekalian, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya tugas mulia kita semua pada hari yang berbahagia dan menentukan langkah nasib kita ke depan sudah hampir sempurna. Dan bersama ini pula saya menyatakan bahwa pemungutan suara ditutup dan penghitungan suara dibuka. Silakan. Saudara-saudara sekalian, surat suara DPR RI yang di dalam kotak berjumlah 398. Dan marilah kita lihat surat sah dan yang tidak sah. Oke. Partai Salak. Contrengnya pada kolom partai. Sah? Saksi? Sah. Partai Apel. Contrengnya pada nomor urut caleg. Sah? Sah. Tidak sah, Pak. Itu kan contrengannya jauh keluar dari garis. Begini Pak, sepanjang sudut contreng yang masih dalam kotak, itu masih dianggap sah. Sahnya pemberian suara pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Pertama, apabila surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS. Yang kedua, tidak terdapat tulisan atau catatan. Yang ketiga, bentuk pemberian tanda adalah tanda centang atau sebutan lainnya, bisa juga disebut tik atau contreng. Sudut tanda centang atau sebutan lainnya terdapat dalam kolom nama partai politik, walaupun ujung garis tanda centang tadi melewati garis kolom nama partai politik. Atau sudut tanda centang atau sebutan lainnya terdapat pada kolom nomor urut calon atau kolom nama calon, tetapi bagian akhir garis tanda centang atau sebutan lainnya melampaui kolom nomor urut calon atau kolom nama calon. Ketentuan khusus tentang sahnya suara pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, apabila Ketua KPPS menemukan bentuk lain selain contreng atau centang atau sebutan lainnya, yaitu bentuk tanda coblos atau tanda silang,